Bagaimana perasaan kalian jika istri kalian lebih memilih untuk hidup dengan selingkuhannya, bahkan istri kalian tega menyantet diri kalian sendiri hanya demi selingkuhannya? Kira-kira seperti itulah sinopsis film yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi persiapkan semua perbekalan kalian dan juga persiapkan tisu kalian karena film ini akan membuat gagang cangkul kalian bergetar. Dan inilah dia. Film ini dibuka dengan seorang pria keturunan India bernama Raj, di mana pada hari itu Raj didiagnosis menderita penyakit leukemia. Dan setelah melalui rangkaian pemeriksaan medis, dokter pun menyimpulkan jika keadaannya semakin memburuk, maka hidup Raj hanya tinggal 2 bulan lagi. Dan itu membuat Raj terpukul, apalagi dia hanya tinggal seorang diri tanpa seorang istri dan juga keluarga. Suatu hari ketika Raj sedang pergi ke minimarket untuk berbelanja, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang wanita bernama Sophie yang tak lain dan tak bukan adalah mantan pacarnya semasa kuliah. Selayaknya seorang yang telah lama tidak berjumpa, mereka pun sedikit bernostalgia dan berbincang-bincang, dan ternyata saat ini mereka tinggal di kota yang sama. Seolah-olah tidak ingin menyia-nyiakan pertemuan tersebut, ketika Raj memutuskan untuk pulang, Sophie mengejarnya lalu mengajaknya untuk singgah sebentar sekedar untuk ngopi bersama. Dan di saat itu pula terungkap bahwa ternyata Sophie sudah memiliki seorang suami. Setelah pertemuan singkat tersebut, Sophie pun berharap bisa bertemu dan mengobrol lebih jauh lagi bersama Raj. Dan Raj tidak keberatan akan hal tersebut. When a person is going through a tough time. Namun setibanya di rumah, Raj dikagetkan ketika ada sepucuk surat tepat di depan pintunya. Dan ya, surat itu dari Sophie. Entah dari mana dia bisa mengetahui alamat rumah Raj, tapi intinya Raj sangat bahagia setelah membaca surat tersebut. Sedangkan di tempat lain, Sophie yang baru tiba di rumahnya langsung disambut oleh suaminya yang bernama Trent, yang ternyata hubungan mereka semakin lama semakin tidak baik-baik saja karena Trent selalu membesar-besarkan masalah yang terjadi dalam keluarga ini. Bahkan ketika Sophie ingin tidak masuk kerja di esok hari karena merasa kurang enak badan, Trent justru memarahinya dan menyuruhnya untuk tetap masuk bekerja. Bahkan Trent tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan pada Sophie. Keesokan harinya, Raj dikagetkan dengan kedatangan Sophie yang tiba-tiba di rumahnya. Raj pun bertanya dari mana Sophie mengetahui alamat rumahnya. Sophie pun mengaku bahwa dia bekerja di lembaga keuangan, jadi tidak susah baginya untuk mencari alamat tempat tinggal Raj, apalagi Raj memiliki hutang pinjol yang belum terbayarkan. Selagi Sophie menyiapkan sarapan, Raj berada di kamar mandi untuk membersihkan diri, dan nampaknya kondisi Raj semakin memburuk. Terlihat dari bagian punggungnya yang terdapat bercak merah yang mungkin ini adalah efek samping dari penyakitnya. Namun ketika Raj kembali ke ruang makan, ia tidak menemukan Sophie di sana. Bahkan ia mencari ke semua sudut rumahnya, Sophie pun tidak ada. Raj pun mencoba menghubunginya, tapi nihil, Sophie tidak dapat dihubungi. Yang ternyata Sophie sudah berada di rumahnya. Ia sedang bertengkar dengan Trent karena Trent di sini merasa dibohongi. Kemarin Sophie izin tidak masuk kerja karena merasa tidak enak badan, tapi hari ini Sophie malah pergi keluyuran. Mereka pun akhirnya bertengkar sampai-sampai Trent menggunakan kekerasan lagi. Sophie yang sudah tidak tahan akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Sophie akhirnya memilih untuk kembali ke rumah Raj. Raj yang melihat Sophie sedang tidak baik-baik saja, ia pun langsung memeluk Sophie dan berusaha menenangkannya. Sophie akhirnya jujur kepada Raj bahwa ia telah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya bersama suaminya. Raj yang sebenarnya masih memiliki perasaan kepada Sophie senang mendengar kabar tersebut. Bahkan Raj meminta Sophie untuk tinggal bersama dirinya, dan Sophie pun mengiyakan permintaan Raj. Akhirnya cinta lama dari kedua insan ini kembali bersatu.
Namun tidak lama mereka merasakan kebahagiaan. Tiba-tiba keadaan Raj semakin memburuk. Akhirnya Raj berani jujur kepada Sophie bahwa dia didiagnosis menderita penyakit leukemia dan usianya tinggal 2 bulan lagi. Bahkan pihak kedokteran pun tidak bisa menanganinya lagi dan hanya berharap pada keajaiban. Akhirnya Sophie memberi saran kepada Raj agar ia berobat kepada dukun kenalannya, yang bagi Sophie dukun tersebut bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Raj yang tidak percaya tentang hal-hal mistis menolak saran dari Sophie tersebut, tapi Sophie berusaha meyakinkan Raj bahwa ia pernah mengantar temannya berobat ke dukun tersebut yang menderita penyakit kanker dan penyakitnya bisa sembuh. Tidak ada salahnya bagi Raj untuk mencoba pengobatan alternatif tersebut. Akhirnya keesokan harinya Sophie berhasil membujuk Raj untuk berobat pada dukun tersebut. Mereka pun berangkat di hari itu juga. Setibanya di tempat tersebut, Sophie dan Raj disambut oleh seorang dukun wanita. Karena Sophie sudah mengenal betul dukun tersebut, ia langsung mengutarakan niat kedatangannya ke sini. Bahkan Sophie menunjukkan catatan medis milik Raj agar dukun tersebut bisa mengetahui separah apa kondisi Raj. Akhirnya ritual pun dimulai dengan Raj yang duduk tepat di depan Mbah Dukun yang sambil lalu membacakan sebuah mantra. Semakin lama semakin Raj merasakan sakit, bahkan tubuhnya dipenuhi oleh keringat dingin. Ritual pun diakhiri dengan Raj yang meludah pada suatu tempat yang telah disediakan oleh si dukun tersebut. Dan dengan sigap Sophie memberikan air minum untuk Raj. Drink Rajan. Ketika semua ritual sudah dilakukan, Raj dan Sophie pun berniat untuk pulang. Tapi sebelum mereka pulang, tanpa sepengetahuan Raj, dukun tersebut memberikan sesuatu kepada Sophie. Entah itu apa. Singkat cerita, di keesokan harinya kondisi Raj masih saja tidak kunjung membaik. Bahkan di hari itu bisa dibilang semakin buruk. Bercak merah yang terdapat pada kulitnya pun semakin banyak. Ketika Raj dan Sophie sedang sarapan, Sophie pun minta izin kepada Raj untuk pergi ke rumah suaminya hanya sekedar untuk mengambil barang-barangnya yang tersisa di sana. Raj yang sudah lemah keadaannya semakin memburuk hanya bisa mengizinkan Sophie untuk pergi ke rumah suaminya dan tidak lupa Raj meminta Sophie untuk berhati-hati. Sesampainya di sana, Trent dengan rendah hati meminta maaf dan meminta Sophie untuk kembali pada dirinya, dan dengan tegas Sophie pun menolak Trent. Ketika Sophie mengambil semua barang yang tersisa, ia mengambil vitamin yang biasa dikonsumsi oleh Trent dan ia menukar isinya dengan racun yang telah diberikan oleh Mbah Dukun sebelumnya. Jadi barang yang diberikan Mbah Dukun kepada Sophie itu adalah racun, karena syarat agar penyakit Raj bisa sembuh adalah dengan memindahkan penyakit tersebut pada orang lain, dan di sini Sophie ingin memindahkan penyakit Raj kepada Trent. Keesokan harinya Raj pun kembali pulih dan sehat, badannya terlihat lebih bugar. Bahkan untuk merayakan itu semua, Sophie dan Raj pun pergi ke salah satu karnival di kota tersebut. Dan tentunya ini semua bisa terjadi mungkin di sisi yang berbeda. Trent sudah meminum racun tersebut alias obat vitamin yang sudah ditukar oleh Sophie sebagai syarat pemindahan penyakit dari tubuh Raj ke tubuh Trent. Dan tentunya ini semua dilakukan Sophie tanpa sepengetahuan Raj. Tepat sebelum Sophie dan Raj ingin tidur, tiba-tiba Sophie mendapatkan telepon dari Trent, dan ternyata pada malam itu juga Trent sedang tertidur lemah di rumah sakit, dan Trent meminta Sophie memohon pada dirinya untuk datang menemaninya. Sophie pun berjanji akan datang di esok hari. Namun di keesokan harinya tiba-tiba Trent muncul di rumah Raj, dan itu pertama kalinya Raj bertemu dengan Trent. Sophie pun kaget karena Trent berada di sana padahal seharusnya ia berada di rumah sakit. Trent memohon kepada Sophie untuk menemaninya karena ia merasa dirinya tidak akan hidup lebih lama lagi. Tapi Sophie hanya meminta Trent untuk segera kembali ke rumah sakit dan ia berjanji akan datang ke sana.
Setelah Trent memutuskan untuk kembali ke rumah sakit, Raj pun berniat untuk mengantarkan Sophie ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil Trent berada tepat di belakang mereka. Ya, Trent mengikuti mereka berdua. Bukan hanya sekedar mengikuti, Trent menodongkan pistol ke arah mereka. Sampai akhirnya, Trent pun memotong laju mobil Raj. Trent langsung menyuruh mereka berdua untuk turun dari mobilnya. Trent menuduh Sophie telah meracuninya karena tepat setelah Sophie berkunjung ke rumahnya, Trent pun merasakan bahwa dirinya semakin lemah tak berdaya. Namun Sophie tidak menanggapi pernyataan tersebut. Ia hanya meminta Trent untuk segera kembali ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, pihak kedokteran menyampaikan bahwa Trent mengidap penyakit leukemia. Dokter pun memberikan kesempatan pada Sophie dan Trent untuk bicara empat mata, dan disitulah Sophie tiba-tiba membuka alat bantu nafas yang digunakan oleh Trent sampai akhirnya Trent pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan senyum yang sinis, Sophie pun berakting pura-pura panik dan memanggil dokter. Dan film pun tamat. Terlepas dari apapun yang telah diperbuat Sophie kepada Trent, pelajaran yang bisa diambil bahwasannya kita harus bisa menghargai pasangan kita supaya mereka tetap merasa nyaman berada tepat di sisi kita. Karena kelak yang akan menemani kita hingga hari tua bukanlah anak kita, bukan teman kita, bukan saudara kita, melainkan pasangan kita sendiri. Saya Ca Alex pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.